Assalamualaikum pemirsa, saya Meli Subandi kembali hadir menjumpai Anda dalam Tada Interview. Nah, pada edisi kali ini, saat ini program interview akan membahas tema yang sangat menarik, tentunya dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Pada edisi kali ini, Tada Interview akan membahas seputar pemilu 2024, terutama tentang penerapan sistem proporsional terbuka. Dan untuk mengetahui apa dan bagaimana itu sistem proporsional terbuka, saat ini telah hadir bersama dengan kami Ketua KPU Kota Probolinggo, Bapak Dr. Ahmad Hudri STMAP, yang saat ini alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya hadir di Tada Interview. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Ya, harus sehat. Harus sehat, harus iya. Saat ini ada pada masa lagi sibuk apa ini untuk KPU Kota Probolinggo, Bapak? Sekarang sedang jalan proses perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPR. Jadi secara nasional DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota, Pak. Saat ini ya, Iya. jadi masih proses perbaikan. Baik, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbicara mengenai pemilu 2024 ini Pak Ketua, di mana ini yang baru saja menjadi isu menarik, yaitu adalah sistem pemilu terbuka. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu, kemarin kan Mahkamah Konstitusi ini telah menolak kan ya permohonan bahwasanya pengujian undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi untuk pemilu legislatif 2024 mendatang dipastikan menerapkan sistem proporsional terbuka. Iya. Sebenarnya apa itu, Pak? Iya, jadi dengan putusan nomor 114 2023 praktis pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu dengan proporsional terbuka seperti halnya pada pemilu 2019. Adanya dinamika tentang keinginan sebagian pihak agar sistem pemilu menjadi tertutup, ya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu praktis sudah tertutup pula gitu. Itu artinya pemilu 2024 sudah bisa dipastikan menggunakan sistem pemilu terbuka. Nah, ini yang menarik. Sebetulnya tidak ada satu sistem pemilu di satu negara yang murni oleh karena kearifan lokal dari negara yang bersangkutan. Pasti satu dua bagian itu ada kesamaan dengan negara-negara yang lain. Tidak terkecuali Indonesia. Sistem pemilihan terbuka ini, nah ini saya kira tidak apa-apa sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya perlu menyampaikan beberapa kelebihannya dibandingkan dengan proporsional terbuka. Ada kesempatan tidak hanya memilih gambar partai politik atau partai politik, tapi juga bisa memilih calon anggota legislatifnya, siapa yang dikehendaki oleh masyarakat untuk duduk di dalam parlemen. Nah, sehingga dianggap dengan tidak hanya memilih partai politik tapi juga memilih calon anggota legislatif merepresentasikan aspirasi konstituen, aspirasi masyarakat. Karena orang yang dipilih itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dikehendaki ya Pak ya. Nah, yang berbeda dengan sistem tertutup, sistem pemilu tertutup, maka caleg yang terpilih itu kan ditentukan oleh partai politik. Jadi semuanya suara memilih partai politik. Ini satu bagian saja ya, yang membedakan antara sistem tertutup dengan terbuka gitu. Nah, di Indonesia ini sebetulnya beberapa jenis pemilihan berbeda. Jadi seperti DPD satu misal, DPD itu menggunakan sistem pemilu distrik ya, sistem berwakil banyak dalam satu daerah pemilihan memiliki wakil yang banyak. Kalau di Indonesia ini ada 4 setiap
provinsi karena daerah pemilihannya provinsi. Nah, jadi tidak satu sistem sebetulnya. Tapi kalau berbicara tentang sistem pemilu secara keseluruhan, bukan hanya persoalan tata cara memilih saja, tapi juga menyangkut banyak hal. Satu diantaranya tentang daerah pemilihan. Di Kota Probolinggo khususnya berbeda dengan 2019. Sekarang ada 5 daerah pemilihan. Sebelumnya ada 3 daerah pemilihan. Ya, setiap 5 daerah pemilihan ada teralokasikan beberapa kursi begitu ya. Nah, kemudian ambang batas. Nah, ini juga bagian dari sistem pemilu. Di Indonesia ambang batas yang ditentukan untuk mendapatkan alokasi kursi atau mengikuti perhitungan alokasi kursi, terutama di tingkat DPR RI itu 4% yang disebut dengan parliamentary threshold ya. Nah, jadi ini tentang ambang batas. Masih bagian dari sistem pemilu ada yang namanya tata cara konversi suara menjadi kursi. Yang akan datang di 2024 itu sama dengan di 2019 menggunakan metode Seinleg. Kalau sebelumnya kan namanya di pemilu sebelumnya namanya kuota HER ya, konversi suaranya. Itu ditentukan dulu BPP-nya berapa sehingga ketemu nilai kursinya itu berapa. Bagi caleg yang memenuhi nilai kursi itu dia akan mendapatkan suara, mendapatkan kursi kan begitu. Nah, sementara kalau Seinleg itu suara sah semua sah partai politik ya, semua partai politik dibagi dengan bilangan prima yang kita kenal 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kemudian di ranking suara terbanyaknya, kemudian partai apa yang mendapatkan suara terbanyak di dalam satu daerah-daerah pemilihan, kemudian dia diplot mendapatkan kursi. Kemudian dibagi lagi 3, dibagi lagi 5 dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari sistem pemilu sebetulnya. Jadi sistem pemilu tidak melulu hanya persoalan yang kemarin diperdebatkan itu. Terbuka tertutup. Ya, terbuka tertutup, kemudian memilih caleg atau memilih partai politik, ada banyak hal. Nah, termasuk tadi daerah pemilihan. Nah, juga terkait dengan dapil magnitude. Dapil magnitude itu berapa alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Jadi kalau misalnya tingkat kota ini mulai dari 100.000 sampai dengan 100.000 itu kan 20. 100.000 sampai berapa 200.000 itu 25. 200.000 sampai 300.000 itu 30. Nah, ini nyaris di setiap pemilu tidak tersentuh, Pak Amel. Nah, menurut saya ini kalau bicara pendapat secara pribadi, sebetulnya ini jauh lebih menarik. Bagaimana dapil magnitude itu didesain sebanyak mungkin alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Jadi satu misal tidak 0 katakanlah sampai 100.000, buat saja 0 sampai 50.000. Itu sudah 20 kursi. Kemudian sampai dengan 100.000 misalnya 30 kursi. Ya memang ada dampaknya lain ya, ada dampak ke hal lain misalnya seperti anggaran dan sebagainya. Tetapi itu jauh lebih menarik karena memberikan kesempatan kepada kepada masyarakat itu untuk memilih banyak wakil di daerah pemilihan tertentu. Tapi itu nyaris tidak tertentu. Itu juga bagian dari sistem pemilu. Nah, saya kira itu, Mbak Amel. Baik, Pak. Kemudian berbicara terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Sebenarnya pernahkah khususnya di Indonesia, khususnya di Kota Probolinggo ini pernah mengalami sistem pemilu tertutup, Pak? Tahun berapa itu? Saya kan masuk dari kalangan milenial, Pak. Jadi iya. Pernahkah? Ya, iya, tergantung lahirnya Mbak Amel tahun berapa ya. Yang jelas tahun 97 itu masih menggunakan proporsional tertutup. Bahkan 99 dengan kalau tidak salah 45 partai politik, 44 atau 45 partai politik ya, itu menggunakan sistem proporsional secara tertutup. Nah, kita udah pernah melakukan itu.
Namun sebetulnya juga yang tidak kalah pentingnya ya sistem pemilu yang sedang kita bahas itu juga tergantung variannya. Kan ada varian pluralitas atau mayoritas. Dengan suara yang terbanyak dia kemudian terpilih. Itu dilakukan di pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden itu ya. Kalau di presiden itu masih ada ketentuan lain selain yang berlaku secara nasional, itu yang terpilih 50% plus 1, kemudian kalau kepala daerah ya itu baru terpilih, kalau tidak itu menjadi two round ya, istilahnya 2 kali putaran. Nah itu sebetulnya varian. Ini perbanyak saja variannya. Tapi kan kalau misalnya ini kita andai saja MK memutuskan bahwasanya dikabulkan untuk melaksanakan sistem pemilu tertutup, berarti kan tidak ada masyarakat tidak perlu nyoblos, berarti tidak ada pengadaan surat suara, begitu ya Pak ya? Ya tetap. Tetap. Ya, masyarakat tetap nyoblos, hanya nyoblos partai politik. Parpol ya. Dan parpol tetap menyiapkan caleg secara tertutup. Tidak dibuka namanya siapa kan kita begitu. Tidak kenal, masyarakat tidak tahu figurnya seperti apa gitu. Kalau tidak salah di 2024 itu ya terbuka. Ya, terbuka terbatas ya, terbuka terbatas. Itu memilih caleg tapi harus sesuai dengan PPP. Kalau tidak kembali ke nomor urut. Itu. Kalau tidak terpenuhi ya kembali ke nomor urut. Nah, kalau di 99 itu ya murni tertutup, tetap ada calegnya. Nah, siapa yang jadi itu partai politik lah yang menentukan kan begitu. Nah, semua ada kekurangan dan kelebihannya. Betul. Nah, karena partai politik kalau dari kacamata yang menghendaki tertutup, partai politik akan lebih mempersiapkan siapa caleg yang diinginkan untuk berada di kursi di parlemen ya. Nah, itu mereka yang memang berdarah-darah di partai politik dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari sisi ini masuk akal. Nah, makanya Mahkamah Konstitusi itu memberikan saran, Mbak Amel. Begini saja, paling tidak 3 tahun sebelum pemilu, orang-orang yang ingin mencalekkan di partai politik tertentu itu sudah menjadi anggota partai politik. Tidak tiba-tiba mau nyalek kemudian dia menjadi anggota partai politik. Dan ini dianggap kemudian tidak terbentuk loyalitas ideologi dan lain sebagainya. Ya ini kan perdebatan, ruang perdebatan ya boleh. Dan di Mahkamah Konstitusi sendiri itu ada dissenting opinion, ada satu hakim konstitusi yang berbeda pendapat ya, memilih tertutup. Itu tidak apa-apa. Tapi karena ini sudah diputuskan, ya saya sih berbicara dari sisi positifnya. Ya terbuka karena sudah di dok. Kalau belum saya akan cerita yang tertutup seperti apa, yang terbuka seperti apa. Karena ini sudah diputuskan, jadi kita fokusnya ke sistem pemilu terbuka. Begitu. Baik, karena seperti yang disinggung Pak Ketua KPU tadi, bahwasanya ini kan sudah sistem proporsional terbuka. Berarti kan di sini kedekatan seorang caleg dengan masyarakat ini sangat menentukan ya Pak ya. Jadi untuk itu bagaimana sih sebenarnya aturan dan batasan kampanye partai politik maupun caleg untuk pemilu legislatif 2024? Iya, kita masih belum memasuki masa tahapan kampanye. Tapi sebelum itu Mbak Amel. Tapi kan bisa ini parpol dan caleg ini sudah meraba-raba. Nah sekarang, seperti kemarin satu misal ya. Ya saya belum meneliti secara pasti ya. Apakah ini karena dampak belum diputuskannya sistem terbuka atau tertutup, kemudian berkas persyaratan pengajuan calon ini dari 409 orang hanya 20 orang saja yang terpenuhi. Itu dia. Ya kan? Apakah itu ada dampaknya? Saya belum meneliti. Tapi bisa jadi ya. Karena orang mungkin meraba-raba nanti ini saya bagaimana? Kalau tertutup kan begini, kalau terbuka kan begitu. Nah, itu loh. Jadi masih meraba-raba. Nggak tahu nanti di masa perbaikan, karena tidak ada perbaikan, mau tidak mau kan harus dipenuhi segala persyaratan yang ada. Ini kecil, coba bayangkan se-Indonesia saja dari 9 juta sekian, itu tidak sampai 1 juta. Yang apa itu Pak? Yang menyelesaikan berkas pencalonan. Di Kota Probolinggo saya ceritakan tadi 20. Nah, cuma 20. Cuma 20. Nah,
Pak, saya pengen tahu sebentar, berbicara tadi 20 itu apakah caleg murni yang baru atau juga ada yang sudah duduk di kursi nih Pak, yang masih belum itu? Nah ini belum bisa saya sampaikan, belum bisa saya sampaikan ya, karena sekarang sudah sangat jauh ya Pak, dari 400 ke 20 itu, wah. Iya, ya ini kan juga kami belum apa istilahnya, belum bisa menyampaikan kepada masyarakat, dan juga tidak ada kepentingan bagi KPU untuk menyampaikan apakah ini calon incumbent atau tidak yang memenuhi syarat, tidak diperlukan untuk menyampaikan itu. Tapi kalau ini dijadikan sebagai indikator, maka juga bisa Mbak Amel dijadikan sebagai indikator keraguan-raguan para bakal calon anggota legislatif untuk melangkah lebih lanjut. Nah padahal sekarang ini mereka punya kesempatan untuk bersosialisasi ke masyarakat. Nah jangan-jangan kemudian ketika sudah bersosialisasi sistemnya berbeda sesuai dengan yang diharapkan, kan bisa saja. Nah ini kesempatan. Nah bicara tentang sosialisasi di masa seperti ini, belum memasuki masa kampanye, itu kan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Buktinya sudah pasang di mana-mana banyak ya Pak ya, baliho. Iya, itu belum berlaku peraturan KPU, masih berlaku peraturan daerah ya, perda yang mengatur tentang itu. Barangkali ya kalau tidak memenuhi syarat ya silahkan dibersihkan. Kalau berizin ya jangan dibersihkan, karena itu kesempatan bakal calon anggota legislatif itu untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya, ya, karena ini bagian dari proses demokratisasi di masyarakat, agar masyarakat tahu melalui itu di samping media sosial lah, barangkali begitu. Nah partisipasi masyarakat ini polanya sekarang berubah Mbak Amel. Jadi kalau dulu itu ya, berubahnya dari masyarakat yang apatis itu lebih proaktif, setidaknya melalui media yang lebih terbuka, media sosial. Kalau dulu sebelum ada media sosial, itu kan masyarakat untuk menyampaikan kepada KPU, kepada Bawaslu, itu kan enggan, sangat terbatas. Nah sekarang karena tidak berhadapan secara langsung, mereka bisa menyampaikan dengan berbagai macam bentuk, melalui media sosial, platform media sosial yang ada, di tag, kita sudah disentil ya Pak ya. Disentil. Oh iya, ada problem di sini kita selesaikan, ada problem di sini kita selesaikan. Nah begitu. Nah ini salah satu pola yang berbeda. Makanya dukungan masyarakat itu sangat penting. Termasuk menjadi caleg itu bagian dari partisipasi masyarakat. Betul. Termasuk juga terpenuhnya keterwakilan perempuan di masing-masing dapil, di masing-masing partai politik, itu bentuk partisipasi masyarakat. Kemarin DPT sudah ditetapkan, kemudian masyarakat memberi masukan, ini ada yang belum terdaftar dan sebagainya, itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Itu artinya bahwa di semua bagian tahapan pemilu itu ada ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung. Nah termasuk Tada Today hari ini, yaitu mengundang KPU untuk melakukan diskusi seperti ini adalah bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk seperti ini. Pak, kembali lagi, kemudian kalau misalnya sekarang belum masuk pada masa kampanye, bulan apa kira-kira masa kampanye itu dimulai Pak? Dan per KPU udah mulai aktif berarti kapan? Saya agak lupa ya, tapi pencalonan itu selesai bulan November. Biasanya 3 hari setelah penetapan calon tetap ya, daftar calon tetap. Nah itu nanti berlanjut kurang lebih 75 hari dari pemungutan suara. Jadi sekitar bulan Desember nanti dimulai. Saya tepat alokasi tanggalnya agak lupa. Berarti Desember ya, udah mulai bulan Desember. Proses kampanye ya Pak ya, kan sudah diatur ya Pak ya. Setelah ini kan calon presiden. Itu calon presiden dan wakil presiden. Pak, pasca nanti sudah mulai ada masa kampanye, berarti tidak bisa ini calon bacaleg itu tidak bisa sebebas seperti sekarang ya, memasang mungkin mensosialisasikan, mengenalkan dirinya meskipun mungkin dalam bentuk
war-war hadir dalam satu pengajian atau majelis atau apa. Nah, itu juga diatur ya nanti di PKPU. Iya. Termasuk alat peraga kampanye, bahan kampanye nanti akan diatur. Bahkan sampai dengan nominal yang ditentukan. Jadi di masa kampanye semua peserta pemilu dan masyarakat terikat dengan peraturan KPU tentang kampanye. Terikat peraturan KPU yang mengatur tentang mekanisme kampanye. Nah, jadi termasuk jenis kampanye yang dilakukan. Kalau misalnya menggunakan media sosial itu nanti peserta pemilu yang akan mendaftarkan kepada KPU itu. Jadi bukan secara perorangan caleg ya. Jadi partai politik nanti akan diberi jatah berapa jumlah balihonya, berapa jumlah spanduknya, kemudian kampanye terbuka ya itu berapa kali, itu kemudian kampanye apel akbar kalau misalnya masih ada itu juga ditentukan, semuanya mempunyai ditentukan porsi yang sama ya Pak ya. Iya, dan itu diatur di PKPU. Caleg itu mengikuti aturan yang mengikat peserta pemilu, siapa partai politik, kemudian anggota DPD dan juga presiden dan wakil presiden. Baik. Ya, semakin menarik, tapi nampaknya kita harus jeda iklan terlebih dahulu, Pak Ketua KPU. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena Tada Interview akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tada Interview dan masih bersama dengan Ketua KPU Kota Probolinggo, Bapak Ahmad Hudri. Ya, Bapak melanjutkan perbincangan kita yang tadi. Ini untuk pemilu legislatif itu pada bulan Februari ya Pak ya, tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Nah kemudian nanti Pak, ini apakah ada otomatis ada surat suara ya Pak ya? Jadi nanti masyarakat atau pemilik hak pilih ini akan menentukan berapa hak suara Pak, atau mendapat surat suara berapa gitu? Ya, ini dulu yang penting bahwa warga negara yang memiliki hak pilih nanti akan mendapatkan 5 hak suara. Sama jadi ya, Pak, ya? sama dengan 2019. Jadi dia akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota DPD, kemudian dia akan memilih DPR RI, DPRD provinsi dan DPR kota atau kabupaten itu nanti. Nah, tentang surat suara tentunya kalau tidak mengalami perubahan ya tetap 5 surat suara. Memang sempat ada semacam usulan ya perubahan jumlah surat suara untuk memudahkan pemilih. Tapi saya lihat di draft pemungutan suara nampaknya akan tetap 5 surat suara. Ya, atau nanti kalau memang ada perubahan lain tentu KPU akan menyampaikan. Yang penting masyarakat tahu dia akan memilih 5 jenis surat pemilihan ya, 5 jenis pemilihan nanti, itu saja yang penting. Pasca ada 5 dapil itu akan merubah jumlah TPS mboten Pak? Sebetulnya tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Kalau perubahan dapil itu bergantung kepada jumlah penduduk. Ya, kemudian kalau penentuan jumlah TPS itu bergantung kepada jumlah pemilih, itu bedanya ya. Nah, di Kota Probolinggo itu ada 669 TPS 669 nanti ya. Jadi 666 itu TPS reguler ya. Kemudian ada 3 TPS lokasi khusus atau yang kita kenal dengan TPS lokus. 2 ya sejauh ini yang sudah ditetapkan kemarin pada saat penetapan DPT, 2 di Lapas, kemudian 1 di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Nah, ini yang barangkali agak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ada dalam peraturan KPU 7 2022 itu yang mengatur tentang TPS lokasi khusus ya, salah satu diantaranya Pondok Pesantren, kemudian daerah
perkebunan yang warga negara atau penduduknya itu relatif stabil ada di tempat itu dalam waktu yang lama. Nah, kemudian tempat-tempat lain yang punya kriteria seperti itu. Di Kota Probolinggo kita sudah mensosialisasikan kepada semua pondok pesantren bersama-sama dengan Kementerian Agama waktu itu. Nah, kemudian KPU bersifat pasif. Pasif dalam arti KPU tetap mensosialisasikan ada peluang bagi pondok pesantren yang memenuhi syarat untuk mengusulkan menjadi TPS lokasi khusus. Nah, adalah di Kota Probolinggo yang mengusulkan yaitu pondok pesantren Riyadhus Shalihin Ketapang. Nah, sejauh ini jumlah pemilih di TPS lokasi khusus pondok pesantren Riyadhus Shalihin itu sebanyak 172. Dan 172 ini adalah bukan warga kota dan kabupaten Probolinggo. Untuk warga kota dan kabupaten Probolinggo yang punya hak pilih yang jadi santri di pondok pesantren itu dipersilahkan untuk pulang dan memilih di TPS-nya masing-masing. Ya, begitu. Oh, oke. Ini yang berbeda, saya perlu sampaikan ke masyarakat. Iya, berarti nantinya ada 600 berapa Pak? Ada 669 TPS. Ya, 666 itu reguler, yang 3 itu lokasi khusus. Lapas, rumah sakit juga Pak? Enggak ada. 3 itu mana aja berarti? Ya, 2 lapas, kemudian 1 pondok pesantren. Lapas 2, 1 pondok pesantren ya, itu tadi. Baik, Bapak, seperti kita ketahui bersama bahwasannya kemarin KPU Kota Probolinggo sudah menetapkan 178.502 pemilih aktif ya Pak ya. Iya. Nah, di sini apakah nanti juga ada kalangan dari disabilitas Pak? Jika ada, apakah ada perlakuan khusus nantinya khususnya di TPS? Ya, secara umum untuk pemilih disabilitas sudah merupakan bagian dari 178.502 pemilih itu. Perlakuan secara khusus tentu ada sebagai bagian dari inklusivitas pemilu, bahwa pemilu ini untuk semua warga negara. Tidak ada alasan bagi warga negara yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, termasuk pemilih disabilitas ya. Nah, pemilih disabilitas ini sesuai dengan jenisnya Mbak Amel nanti akan diberikan perlakuan. Oleh karena itu nanti akan dilakukan semacam semacam pendataan ya, semacam pendataan di masing-masing TPS. Misalnya TPS 1 di Sukabumi ini ada penyandang disabilitas tunanetra satu misal ya. Ya berarti kita harus menyiapkan pendamping. Kita harus menyiapkan surat suara dengan template tunanetra. Kemudian di TPS 2 Mangunharjo satu misal ada tunadaksa satu misal. Maka tempat TPS di tempat itu tidak boleh menghalangi pemilih penyandang disabilitas tunadaksa itu tidak bisa sampai kepada lokasi TPS. Jadi harus disiapkan tempat yang rata dan seterusnya. Itu kalau memang diperlukan di satu TPS misalnya kursi roda, ya nanti harus disiapkan kursi roda karena sakit dan lain sebagainya dan mengharuskan menggunakan kursi roda, itu misalnya dijemput oleh petugas di rumahnya, kemudian diantar dengan pendamping, tapi dia nyoblosnya tetap nyoblos sendiri. Tapi tetap disediakan pendamping ya Pak ya? Ya, pendamping itu sifatnya hanya mendampingi di luar TPS. Yang di dalam TPS kan sudah sudah nyoblos sendiri dan petugas. Berarti KPU di sini nantinya sudah mendata ya. Jadi teman-teman disabilitas ini tempatnya mencoblos di mana saja ini sudah ada ya, gitu. Sekarang dalam proses pendataan nanti tentu kita akan memiliki akan memiliki data fix berapa tersebar di mana saja. Ya. Kebutuhannya apa? Yang sulit apa kan itu. Kan ada yang yang tidak memungkinkan menggunakan hak pilih atau seperti tunanetra kan butuh alat tersendiri. Surat suara khusus ya, Pak ya? Bukan surat suara khusus, dikasih template.
ya template surat suara nanti, jadi disiapkan. Jadi dia tinggal nyocokkan saja, oh nomor sekian. Kalau di pemilu sebelumnya sampai berapa Pak angka teman-teman disabilitas ini mempunyai hak pilih? Tidak banyak ya Mbak Amel, itu saya agak lupa ya, sekitar Sampai ribuan Pak? Yang tertanda enggak sampai, saya agak lupa, sekitar 200 atau 300-an waktu itu. Karena ada selisih perhitungan waktu itu di disabilitas itu, walaupun tidak mempengaruhi perolehan suara, ada selisih perhitungan. Ya, baik. Untuk masalah yang akan saya tanyakan ini sebenarnya tadi sudah disinggung Pak, tapi ini sepertinya perlu diulas kembali agar lebih detail. Di Kota Probolinggo ada 5 daerah dapil ya Pak, ada daerah pemilihan gitu. Nah, kemudian bagaimana nanti rumus penetapan harga jumlah suara, maksud kami harga jumlah suara atau yang disebut BPP, bilangan pembagi pemilih untuk perolehan kursi DPRD? Iya, jadi sekarang tidak berlaku kembali penggunaan BPP. BPP itu tidak berlaku? Iya, itu menggunakan kuota HER. Ya, jadi pada pemilu 2019 sudah menggunakan Sinlek sebagaimana yang saya sampaikan. Tapi kalau yang dimaksud itu bilangan pembagi pemilih untuk menghitung alokasi kursi pada saat penetapan daerah pemilihan, maka itu ditentukan kurang lebih 8.000 sekian. Jadi harga kursi sejatinya berdasarkan perhitungan alokasi kursi pada saat penetapan daerah pemilihan itu sekitar 8.000. Nah, namun demikian belajar dari pengalaman pada saat penggunaan kuota HER itu kan tidak ada yang mencapai seperti itu, ya. Jadi dan perhitungannya kalau di kuota HER itu kan dibagi nanti surat suara sah dibagi alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan ketemu berapa, kan begitu, dari suara sah yang ada itu. Nah, kemudian di pemilu 2024 itu nanti menggunakan Sinlek seperti saya sampaikan itu. Nanti seluruh suara sah partai politik di masing-masing daerah pemilihan itu dibagi dengan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu sampai dengan kursi itu habis. Begitu. Nah, kemudian dengan adanya metode Sinlek itu tadi, berarti satu orang caleg itu butuh berapa kursi agar dia bisa duduk di kursi DPRD, Pak? Ini dimaksud begini. Jadi perhitungan pertama itu menghitung berapa perolehan kursi partai politik. Satu misal sudah dibagi sekarang di perolehan suara sahnya berapa partai politik itu. Dibagi 1 dulu, kemudian di ranking suara tertinggi dilihat 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh, suara tertinggi misalnya partai A, ya sudah diplot partai A 1. Nah, kemudian setelah itu dibagi suara sah yang dibagi 1 itu dengan pembagian Sinlek 3, dibagi 3. Dan ternyata setelah dibagi 3 ada suara tidak ada suara yang melampaui suara sah di pembagian 1. Jadi ada yang lebih tinggi di pembagian 1, maka itu dibagi siapa? Partai apa? Misalnya partai B. Nah, berikutnya dilihat di pembagian 3 itu, oh ini ada suara terbanyak ketiga setelah dibandingkan dengan yang 1. Ini miliknya partai C, jadi dibagi. Habis. Nanti udah ada sudah. Setelah itu baru dibagi dengan pembagian 5. Nah, dilihat lagi tertingginya itu. Apakah masih ada di pembagian 3 atau di pembagian 1? Kalau tidak ada, maka dia akan masuk. Oh, ini miliknya partai apa? Partai D misalnya. Ya sudah, D plotting di partai D dan seterusnya sampai dengan habis itu. Ya, membayangkannya agak sulit, harus dengan saya aja membayangkannya. Nah, kalau dulu kan ya wes saya merasa misalnya saya ini nyalon Pak, saya meraih suara 2.000. Ya, cukup. Ya, itu ya. waktu menggunakan kuota HER. Kan udah aman. Nah, sekarang kan enggak gitu Pak, dengan kuota saya 1.300 ini bukan tidak mungkin saya bisa jadi menggunakan Sinlek itu bisa tadi. Bisa jadi. Kalau sudah tidak ada yang tertinggi lagi kan bisa jadi. Iya. Jadi partai politik itu
ya akan mendapatkan suara secara proporsional itu dengan menggunakan senlek. Nah, baru setelah partai semua dapat bagiannya masing-masing, alokasi kursi itu sudah dibagi ke semua partai politik di dapil yang bersangkutan. Nah, kemudian dihitunglah tiap partai politik itu, misalnya partai A tadi dapat 2 kursi. Ya sudah, dilihat saja calegnya di dapil itu yang tertinggi pertama dan kedua tinggal klik. Mbak Amel satu misal dengan siapa itu ya. Jadi sudah 1-2. Sudah selesai. Itu, ya, Pak, ya? Iya, kemudian dilihat partai kedua yang dapat kursi. Partai B. Oh, juga dapat 2 kursi. Itu. Siapa yang suara terbanyak? Ya sama, terbanyak pertama, kedua, nomor urut berapa? Misalnya nomor urut 5 dan 6 satu misal. Itu. Jadi ya sudah dia yang jadi. Kan begitu. Makanya tetap ini nomor urut kan tidak berpengaruh kan sekarang. Beda dengan tapi ada loh yang masih rebutan nomor urut, Pak. Lah ya itu aneh juga. Masih ada gitu. Ya semestinya tidak perlu karena kalau ada itu. Kalau urusan ini yang penting ya, ini perlu saya sampaikan kepada terutama kepada bacalek dan partai politik ya. Jadi nomor urut itu kan tidak menentukan. Iya. Mudah dan tidaknya itu bergantung edukasi. Bagaimana kita mensosialisasikan? Bagaimana mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sekalipun menurut pandangan mudah kita nomor 1, nomor 2 itu mudah, tapi kan jika dibandingkan dengan masifnya sosialisasi, ya nomor 6, 7, 8 katakanlah ya orang tidak akan lupa, kan begitu. Nah itu akan bergantung kepada apa namanya masif tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik dan calegnya lah yang berkepentingan secara langsung dengan nomor itu kan itu. Iya, baik. Menarik ya, Pak ya. Jadi semoga nantinya ini berjalan dengan lancar lah harapannya ya seluruh tahapan pemilu ini. Baik Pak, ini kan saat ini sudah akan memasuki bulan Juli ya. Juli sampai Desember 2023 nanti itu ada tahapan vital apa saja untuk pemilu 2024 Pak? Ya, saat ini masih fokus fokus dengan perbaikan. Nanti itu ada masa kampanye Mbak Amel. Kemudian ada pemungutan suara ya. Mohon maaf sebelum itu nanti setelah ini ada pelaporan dana kampanye, ya pelaporan dana kampanye itu nanti bareng itu dengan masa kampanye itu. Partai politik juga harus menyediakan dana kampanye, buatan Mbak? Iya, iya nanti itu harus dilaporkan ke KPU. Ya. Kemudian nanti ada apa namanya pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 itu. Kemudian setelah itu ada rekapitulasi. Setelah rekapitulasi kalau memang ada problem itu masih ada ruang bagi peserta pemilu untuk melakukan gugatan. Ya, gugatan. Kemudian nanti ada penetapan. Bulan apa itu penetapan, Pak? Penetapan itu ya sekitar bulan Juli kalau di kota ya, sekitar bulan Juli 2024. Agustus 2024. Itu. Nah, kalau ada putaran kedua presiden dan wakil presiden. Misalnya calonnya ada 3, tidak ada satupun yang mencapai 50% suara, plus 1 suara dan sebaran 2/3 wilayah kota wilayah Indonesia satu misal. Maka itu ada putaran kedua. Itu kalau calonnya 2 ya sudah, misalnya calonnya 2 udah selesai suara terbanyak menggunakan single majority atau pluralitas sistem varian dalam sistem pemilunya. Nah kemudian pelantikan presiden dan wakil presiden, pelantikan DPR RI kemudian DPD itu sekitar bulan Agustus September itu. Kemudian pelantikan masih itu ya penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, sebelum itu kemudian Oktober nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah November, nah ini lain sudah. November itu 27 November
itu pencoblosan atau pemungutan suara untuk kepala daerah. Jadi tahapan kepala daerah ini insya Allah akan dimulai sejak bulan Oktober tahun ini. Oktober Ya, 2023. insya Allah. Karena ya, Pak, PKPU-nya belum terbit ya. Insya Allah Oktober tahun ini beririsan dengan kampanye, Pak, ya? pemilu 2024. Beririsan, masih dengan pencalekan itu kan pencalekan. Jadi KPU ini kalau nggak salah kan kalau bulan Oktober itu kan dimungkinkan masa-masa kampanye caleg. bulan November karena Oktober November itu 4 November itu masih penetapan DCT. Nah itu setelah itu sudah kampanye, pelaporan dana kampanye bareng dengan tahapan pilkada, pemilihan kepala daerah. Tanggal berapa Pak kalau serta pilkada Kota Probolinggo ini? 27 November 2024. 2024. Pemungutan suaranya ya Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi nanti semua pemilihan-pemilihan ini ya akan habis di bulan 1 tahun berjalan ini. Iya, bulan kedua di tahun 2025 lah kalau pilkada itu. Kan 3 bulan setelah penetapan DCT. Ya calon terpilih kan. Baru sudah semuanya selesai kan. Selesai. Ya. Pak Hudri, selain karena pilkada serentak ini kan kita ketahui bahwasanya masa kepemimpinan wali kota saat ini akan berakhir kapan sih Pak kalau misalnya sesuai peraturannya itu? Kalau di Undang-Undang 10 2016 di tahun 2023. Tahun 2002. Nah, tidak ditentukan bulannya. Praktis kalau tidak ditentukan bulannya, kalau melihat AMJ-nya wali kota Probolinggo ini kan kalau nggak salah kan 31 Januari ya. Kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga. Sudah lama soalnya Pak Amir. Jadi kan ada ketentuan itu maka akan berakhir setidaknya ya bulan Desember setidaknya. Masa akhir jabatan. Ya karena disebutnya kan tahun 2023. Yang tahun 2020 pilkada 2020 kemarin itu nanti berakhir di tahun 2024. Yang tahun 2015 dan 2017 itu sudah berakhir di tahun 2023 ini. Nah, ada yang sudah berakhir. Pada 2023 ini dipastikan kan masa jabatan Pak Wali Kota yang saat ini menjabat kan berakhir. Nah, ini nanti akan ditetapkan PJ, Pak. Kemudian siapa yang menetapkan PJ di sini? Ya nanti Kemendagri ya. Kemendagri. Ya, Kemendagri lebih pasnya itu nanti ya gubernur. Itu. Berarti gubernur di sini akan menetapkan siapa PJ atau yang menjabat ya Pak ya. Iya. Selain itu Pak, sejauh ini bagaimana sih respon masyarakat Kota Probolinggo terhadap tahapan-tahapan menjelang pemilu 2024? Apa sudah mulai kelihatan keresahan dari masyarakat, kemudian sudah kebingungan memilih figurnya siapa atau bagaimana Pak? Atau bingung dengan beberapa tahapan pemilu Pak? Nah itu yang kami stimulus. Kami stimulus dengan banyak sosialisasi, dengan berbagai macam metode yang ada, terutama yang masif kami lakukan itu dengan media sosial. Terutama kita sasar Gen Z lah, mereka yang tidak lepas dari gadget kan begitu. Nah itu akan terjangkau lebih mudah. Memang geliatnya Mbak Amel sudah terasa. Di Indonesia ini menarik. Jauh sebelum tahapan pemilu ada, pasca pemilu, setelah penetapan, setelah dilantiknya presiden, itu sudah muncul semacam prediksi oleh lembaga-lembaga survei siapa presiden potensial di pemilu berikutnya. Itu kan artinya masyarakat punya atensi baik terhadap pemilu. Nah, bentuknya berbeda-beda begitu ya. Memang yang paling antusias itu ya paling tidak setahun seperti sekarang karena sudah sering disentuh dengan banyak sosialisasi tatap muka. Kemudian juga ada proses DPT yang juga sangat urgent. Kemudian kemarin sudah kita juga melakukan kirap pemilu, itu program
secara nasional, program nasional, dan alhamdulillah Kota Probolinggo menjadi salah satu kota kabupaten yang ditunjuk se-Indonesia, dan itu juga bagian dari upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai, oh hampir coblosan ternyata. Ya, apalagi kalau saya lihat di di jalan-jalan sudah banyak ada, ya, Pak, ya. Foto-foto ya, caleg. Sekarang mulai dari nggak kenal, sekarang udah terpampang nyata bannernya, siapa sih ini gitu. Jadi masyarakat ya tidak apa-apa, itu boleh kan, boleh dilakukan. Betul. Itu hanya tentu dengan ketentuan, ya ada izinnya. Itu. Walaupun nanti di surat suara itu untuk DPR itu tidak ada fotonya, kan tidak ada fotonya DPR itu kan hanya nomor urut dan nama saja. Tapi tidak apa-apa, setidaknya orang kan mengenal. Itu kan harus punya cara cerdik ya bagi caleg ini bagaimana mensosialisasikan. Jadi tidak hanya melihat muka wajahnya saja, tapi mengenal namanya itu juga penting ya Pak ya. Dan mengenal secara personal itu perlu. Ya. Nah, bagaimana mengenal secara personal? Ya sosialisasi, tatap muka. Makna tatap muka itu sekarang tidak serta-merta bertatap muka seperti saya dengan Mbak Amel, bisa saja bertatap muka secara daring, ya, secara daring melalui media sosial. Bisa saja nanti menggunakan Zoom dalam bersosialisasi, kan bisa saja. Menggunakan YouTube, ya, menggunakan pesan-pesan bijak, gitu ya. Pesan-pesan bijak, kemudian pesan-pesan visual melalui TikTok, ya, itu kan nanti akan diatur. Cara berkampanye dari saya punya bayangan karena belum diatur secara detail di 2019, tapi 2024 karena memang sekarang itu sudah sangat masyarakat itu mudah mengakses media sosial, ya, terutama Instagram, Facebook, kemudian TikTok dan Twitter yang saya ketahui dan banyak dijangkau oleh masyarakat, ya tentu itulah yang nanti mungkin kita pantau. Walaupun media yang lain juga demikian, grup-grup. Yang ini agak sulit kan grup-grup WA kan betul. Begitu. Oh iya betul. Jadi saya pikir KPU mau membuat model sosialisasinya di beberapa media sosial itu, Pak. Ya, kalau itu sekarang jalan Mbak Amel. Jalan. KPU juga menggunakan itu ya Pak ya ternyata. Ngaruh secara ya, Pak, nasional ya? Itu ya termasuk KPU ini bukan hanya kreativitas lokal ya, kabupaten kota, KPU kabupaten kota yang melakukan sosialisasi melalui media sosial. KPU juga merepost yang diposting oleh KPU RI, oleh KPU provinsi. Jadi banyak kalau dipantau, apalagi sekarang kita punya badan ad hoc PPK dan PPS. Jadi ya semakin banyak informasi yang bisa didapat oleh masyarakat melalui akun media sosial yang dimiliki oleh KPU. Tinggal mau lihat atau tidak akun medsosnya KPU kan begitu saja. Ya, baik. Makanya kita kemas semenarik mungkin. Ya, supaya bisa dijangkau oleh masyarakat. Utama, Pak. Baik. Ya. Pak Udri, seperti kita ketahui bersama bahwasanya setiap agenda pemilihan atau pemilu ini yang menjadi target KPU di sini adalah partisipasi masyarakat. Nah, di sini KPU Kota Probolinggo menargetkan berapa persen Pak untuk kenaikan partisipasi kalau masyarakat? Dulu kan hanya 77,5 ya untuk pemilihan kepala daerah dan 75% untuk pemilu. Saya kira bisa dijangkau karena Kota Probolinggo kemarin sudah 80% lebih. Pilkada juga lebih dari 77%. Itu kami tidak khawatir dengan berbagai macam upaya yang ada termasuk dukungan masyarakat. Targetnya berapa ini Pak? Ya paling tidak sama dengan pemilu sebelumnya ya. Untuk pemilu itu kalau kemarin 85% paling tidak yang akan datang 86% atau 87% kan masih ideal karena Kota Probolinggo pernah mencapai 88%. Dan itu. Baik. Ya, terakhir Pak Udri, pesan atau ajakan kepada masyarakat khususnya dalam menghadapi tahapan demi tahapan dalam pemilu 2024 ini sampai nanti momen coblosan 2024 nanti Pak. Ya, kami mengajak
dan juga sekaligus menghimbau dengan hormat kepada masyarakat, begitu, bukan hanya yang punya kepentingan secara langsung partai politik atau caleg, tapi juga masyarakat secara umum, terutama sebagai pemilih, agar mereka mengikuti semua tahapan pemilu yang ada. Itu sekarang kalau DPT udah selesai begitu ya. Yang ada ini pencalekan. Kan nanti ada fase bagian dari tahapan masyarakat namanya tanggapan masyarakat atas DCS, daftar calon sementara. Nanti juga ada DCT. Masyarakat boleh memberikan tanggapan, oh caleg ini ada problem ini. Ini kok bisa lolos dan seterusnya. Nah, nanti kan akan diproses sebagaimana ketentuan yang ada. Jadi sampai dengan nanti pemungutan suara 2024 masih ada banyak tahapan yang bisa diikuti oleh masyarakat, dan kami sangat berharap masyarakat dengan antusias itu bisa ambil bagian, di mana peran yang bisa dimainkan di bagian-bagian itu di seluruh tahapan yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya, itu tetap perlu dijaga kerukunan ya antar anak bangsa, perlu dijaga juga kondusivitas. Ya sudah, memilih itu adalah hak itu bersifat rahasia, ya tidak perlu kemudian menjadi sebab perpecahan atau pertikaian. Ya, selesai ya sudah selesai, tinggal kita awasi kinerja wakil rakyat kita, tinggal kita awasi kepala daerah, tinggal kita awasi presiden dan wakil presiden, kan begitu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aspirasi, ya secara objektif ya bisa tidak dipilih kembali. Ya kalau kemudian cocok, ya juga bisa ya dipilih kembali. Kan hanya begitu saja pemilihan atau demokrasi elektoral itu. Baik, terima kasih Pak Hudri atas waktunya. Saya selalu buat Ketua KPU Kota Probolinggo bersama dengan seluruh jajaran Komisioner KPU Kota Probolinggo. Tetap semangat ya Pak mengawal pemilu 2024 ini. Baik, ya pemirsa, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua KPU Kota Probolinggo, bahwasannya gunakan hak pilih Anda pada 24 Februari 2024 nanti. Dan di sini peran atau partisipasi masyarakat adalah sangat penting untuk bagaimana mengawal pemilu 2024 ini berjalan dengan damai dan kondusif. Baik, sekian Tada Interview pada kali ini. Sampai jumpa di Tada Interview pekan depan, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Saya Melly Subani mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.